Man istaqa ilal jannah, barang siapa yang rindu ilal jannati kepada surga, sara'a ilal khairat, maka dia akan melaksanakan segala sesuatu yang berisi tentang segala hal-hal kebaikan dan cepat-cepat melaksanakannya. Jadi orang-orang yang rindu kepada surga adalah orang-orang yang cepat-cepat melaksanakan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM serta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Faduka Alam Habibana Karim Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita sekarang menginjak kepada makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashirat. Makalah yang ke-10 akan menjelaskan tentang rindu kepada surga dan takut kepada neraka. Mungkin banyak di antara kita, atau bahkan kebanyakan daripada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, sangat merindukan surga. Dan juga pasti di antara kita
Kebanyakan orang mukmin, orang-orang muslim takut akan neraka. Cuman harapan, kerinduan dan juga ketakutan, rasa takut ini harus dibarengi dengan amal yang menjadi tanda bahwa kita benar-benar rindu terhadap surga. Harus dibarengi dengan amal-amal yang menandakan bahwa kita takut akan neraka. Jangan sampai cuma pengakuan doang kita rindu terhadap surga, tapi amal kita jauh daripada ciri atau tanda orang-orang yang rindu terhadap surga. An Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya, wa karamallahu wajhah, dan semoga Allah selalu memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat, wa man ashfaqa minan nar intaha anis syahawat, wa man tayaqana bil mauti in hadamat alaihi laddat, wa man arafa dunya hanat alaihi musibat. Man istaqa ilal jannah, barang siapa yang rindu ilal jannati, kepada surga, sara'a ilal khairat, maka dia akan melaksanakan segala sesuatu yang berisi tentang segala hal-hal kebaikan dan cepat-cepat melaksanakannya. Jadi orang-orang yang rindu kepada surga adalah orang-orang yang cepat-cepat melaksanakan kebaikan. Orang-orang yang tidak menunggu-nunggu mengamalkan amal-amal kebaikan. Karena ada orang yang mengatakan saya rindu kepada surga, tetapi ketika datang waktunya untuk mengerjakan sholat misalkan, yang dia tunggu nanti aja kalau sudah qomat, itu ya, baru juga adzan. Kalau kita benar orang-orang yang rindu terhadap surga, pasti kita akan cepat-cepat di dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Tidak akan menanti-nanti, menangguh-nangguh amal baik. Apalagi sekarang hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Orang-orang yang rindu terhadap surga pasti akan mengisi hari-hari atau waktu-waktu di hari Jumat ini dengan amal-amal kebaikan. Karena ada kelebihan amal ibadah yang kita lakukan di hari Jumat ini melebihi daripada amal-amal ibadah ketika kita lakukan di selain hari Jumat. Maka manfaatkan Sayyidul Ayyam ini untuk kita gunakan setiap menit, setiap detiknya, setiap jamnya untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan. Di antaranya ketika kita berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, jangan lupa kita bawa sedekah. Jangan lupa. Itu ya Bu, siap-siap ibu-ibu nih. Ketika suaminya sedang mandi, siapkan bajunya, sarungnya, pecinya, dan juga siapkan segala semuanya. Jadi
ketika berangkat itu benar-benar membawa kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kekuatan Islam, selalu Allah limpahkan hidayah dan juga taufik. Cuma ada di antara orang-orang yang mengaku rindu terhadap surga, kadang hanya cuma pengakuan saja yang jadi dasarnya tidak ada sama sekali. Bahkan surganya itu tidak rindu terhadap orang tersebut. Nah, di antara orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala sering kita bahasnya. Di antaranya orang yang talil Quran, gitu, orang yang suka membaca Quran, hafizul lisan, orang yang suka menjaga lisan. Terus ta'imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Shaimu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan masih jauh, yang harus kita lakukan yaitu di antaranya talil Quran. Itu membaca Al-Quran, itu bukti tanda bahwa orang tersebut dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang suka menjaga lisan ini lidah nih. Makanya ada berbahasa lidah tidak bertulang gitu. Tapi tajamnya melebihi pedang gitu. Ya, tidak bertulang tetapi pedasnya, perihnya gitu melebihi tajamnya pedang. Kalau kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi ketika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Itu istilah peribahasa seperti itu. Makanya orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pandai menjaga lisan, lidah artinya. Coba sehari Jumat ini gak ngomongin orang gitu, bisa gak kira-kira? Bu, bisa gak Bu? Gak ngomongin tetangga bisa gak? Gak ngomongin ustadz bisa gak nih? Ya Allah, gak ngomongin mertua bisa enggak? Insya Allah. Mudah-mudahan bisa ya sehari atau ya. Kalau hari-hari yang lain mungkin seringlah kita ngomongin orang, karena kalau kita berbicara, ngobrol dan sebagainya, kalau nggak ngomongin orang, kayaknya ada yang kurang gitu ya, betulnya. Betul, sampai beberapa judul itu kalau udah ngomongin orang. Allahu Akbar. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjaga kita ya, karena bukti itu ya dan tanda kita dirindukan surga, kita bisa menjaga lisan kita. Nah, dan juga ta'imul ji'an, beri makan orang yang lapar. Itu ya. Ya, alhamdulillah di kita ada gerakan gerakan Jumat Berkah ya. Gerakan apa sih? Jumat Berkah yang alhamdulillah gitu ya. Mungkin banyak gitu ya, di masjid-masjid yang lain juga sama. Jadi setiap Jumat ketika pulang Jumat itu suka ngasih apa? Gitu ya. Insya Allah. Coba kalau satu rumah ya, satu rumah satu. Kalau di sini kalau 3 RT 4 apa 3 di sini? 4 ya. Ya kalau satu RT-nya 100 rumah gitu ya. 400 lumayan enggak? Semuanya bisa kebagian. Itu ya.
semuanya bisa dapat bagian. Kebagian anak kecil saja, bapak-bapaknya enggak, ngalahan. Allah Akbar. Gitu ya, coba satu rumah satu aja gitu ya, satu rumah satu basic. Apalagi kalau satu rumah dua, paling berapa sih gitu ya, kita beli apa teh, fried chicken teh, yang pepperoni chickenan gitu, itu sekitar harga berapa sih, 15.000 ya. Coba ya, 30.000 kayaknya bisa ya, 2 biji gitu tuh setiap rumah. Coba kali 400 berapa, lumayan, bisa 800 kotak gitu ya, gitu. Jadi dengan sedikit tapi ketika dikumpulkan akan menjadi bukit banyak, insya Allah. Mumpung hari Jumat, kalau benar kita rindu terhadap surga, sok ya ta'imul ji'an gitu. Selanjutnya wa man asfaqa ay hadara minan nar, barang siapa yang takut minan nar terhadap neraka, intaha anis syahawat ay imtana'a an itba'i harakatin nafs, maka dia terhalang dirinya daripada mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau orang benar takut kepada neraka, maka buktinya dia akan menjauhi hal-hal yang apa, yang kelakuan itu adalah intinya mengikuti hawa nafsu, pasti akan dijauhi gitu dia. Karena kalau menurut hawa nafsu ini, model-model sekarang aja, model-model ini kayak udah adzan subuh beratnya minta ampun, itu ya Allah beratnya minta ampun. Padahal subuh, apalagi subuhnya subuh Jumat dia itu paling hebat itu ya, sholat Jumat, sholat subuh pada hari Jumat itu paling hebat dia, makanya beratnya minta ampun. Berat sekali ketika mendengar adzan itu, udah kerasa berat banget. Nah, kalau kita benar-benar takut kepada neraka, maka kita akan menggerakkan tubuh kita gitu ya, kita lawan loh ya hawa nafsu kita, kita lawan, kita perjuangkan, jangan sampai kita kalah oleh nafsu kita. Alhamdulillah kita bisa bergerak tuh, menggerakkan kaki kita gitu ya, insyaallah. Dan emang fadilahnya banyak sekali Pak, banyak sekali. Iya, dari segi kesehatan juga ternyata gerak pada pagi hari itu dia gerak pada pagi hari itu ternyata berguna sekali terhadap kesehatan kita, bermanfaat sekali kepada apa, kesehatan kita. Bagusnya jalan kaki gitu, jangan naik kendaraan, bagusnya begitu. Subuh itu jalan kaki. Mungkin kalau kita orang-orang tua kita, wah jalan kaki, cara pakai kendaraan. Kalau kita naik gunung, turun gunung gitu kan, ke sawah, ke ladang dan sebagainya, itu jalan kaki dan tidak pakai alas kaki, makanya sehat-sehat itu ya. Kalau kita segala kemana-mana pakai motor, kita mau kendaraan, ya betul. Padahal deket gitu, ya Allah. Padahal setiap langkah kaki dalam segi padilah pahala itu 10 kebaikan setiap langkah kita. Terus Allah angkat 10 derajat, terus Allah lebur 10 keburukan, Masya Allah, setiap langkahan kaki kita. Itu ya, kalau bawa motor berarti setiap putaran roda gitu sama aja lah gitu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan itu ya, sehat walafiat, panjang umur. Tuh, kita bisa melawan tuh hawa nafsu kita. Jangan sampai kita kalah terpedaya oleh hawa nafsu
nafsu. Wa man tayaqana bil mauti, nah barang siapa yang yakin akan kematian, kira-kira kita yakin apa enggak akan matinya? Bu, yakin apa enggak Bu? Yakin. Yakinnya kapan ya kira-kira mati? Ya Allah. Kalau orang yang yakin atas kematian, in hadamat alaihi laddat, oh maka sirna lah. In hadamat ay paniyat, paniyat itu hilang, sirna alaihi atas dirinya apa, al-laddat, kelejatan-kelejatan, masya Allah, terputus gitunya, terputus dari dirinya kelejatan kelejatan, masya Allah. Kalau kita mah sesuatu teh hayangnya lejat begitunya, betul ya? Betul apa enggak? Pengennya yang lejat-lejat, yang enak, yang pedo-pedo gitu. Kelejatan-kelejatan dunia. Tapi yang yakin kepada kematian maka akan terputus dari kelejatan-kelejatan itu semua, masya Allah. Kita mah belum bisa ya Pak ya, belum bisa. Tapi belajar sedikit itu ya. Memang kalau makan juga kalau tidak lezat mah tidak enaknya, betul nggak? Pengennya yang lezat sampai lupa baca bismillah. Iya, betul nggak? Kalau makan sama garam doang gitu, sampai meneteskan air mata, ingat bismillah gitu. Ingatnya sampai nangis. Allah, mungkin pernah kitanya mengalami ya masa-masa yang seperti itu ya Allah. Makan sama garam doang gitu ya. Gitu ya. Udah biasa. Allahu Akbar. Pasti gitu. Gak lupa baca bismillah itu sampai meneteskan air mata sampai itu. Tapi ketika makan yang enak-enak, yang lezat-lezat sampai lupa kita baca bismillah gitu. Ya Allah. Itulah ujian kenikmatan itu benar, insyaallah melupakan segala-galanya. Wah, jangan sampai kita lupa bersyukur. Sebelum makan kita baca bismillah, baca doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina, tuh belakangnya waqina adzabanarnya. Waqina itu ya Allah jagalah kami adzabannar, atau jauhkanlah kami adzabannar dari siksa neraka. Itu makan hubungannya dengan neraka gitu. Itu ya. Ternyata itu dalam makan itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai yang kita makan adalah hal-hal yang haram. Itu kullul lahmi nabatal minal haram. Dalam satu riwayat nabatal minas suh fannaru aulabi. Barang siapa atau kullul lahmi, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lah bagiannya. Auzubillah summa na'u. Maka doa baginda Rasul itu begitu indah gitu. Itu filosofinya seperti itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahkanlah kami, fima rozaqtana, dalam rizki yang telah engkau berikan kepada kami. Itu fima rozaqtana waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa itu. Ya Allah, ini ya. Makanya hati-hati ketika kita makan, ada adabnya gitu kan. Rasul itu ngajarin kita dari mulai sebelum makan, bahkan mendapatkan makanannya juga benar-benar harus dijaga
baiknya. Makanya kata Rasul, ada dua hal yang harus engkau jaga, di atas pusar dan di bawah pusar. Jadi perut itu harus dijaga. Kadang orang melakukan kejahatan itu akibat apa? Dorongan daripada perut kosong, gitu ya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir kada itu, hampir gitu ya. Kefakiran, belangsakan, kelaparan itu bisa apa mendorong seseorang menjadi kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu maka jaga ya makanan kita. Para suami itu awas kita ketika kita memberikan makan untuk istri kita, untuk anak-anak kita, usahakan yang 100% halal, benar-benar halal dari kasab kita, dari usaha kita harus benar-benar yang halal. Selanjutnya terakhir, waman arafa dunya hanat alaihil musibah. Barang siapa yang makrifat atau kenal sekenal-kenalnya, arafa itu ya, kenal sekenal-kenalnya kepada dunia, bi annaha darul mihan wal qadurat, bahwa sesungguhnya dunia itu adalah tempatnya cobaan, dan juga dunia itu adalah tempatnya kejelekan-kejelekan. Kadurat itu ya. Hanat alaihil musibah ailanat alaihi sadaidun nazilah, maka ringan baginya musibah-musibah gitu. Gitu ya. Ini orang yang benar-benar kenal sekenal-kenalnya terhadap dunia. Kira-kira kita sudah benar kenal apa enggaknya terhadap dunia ini? Kenalnya. Itu. Jadi bahwa dunia ini adalah tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Dunia ini ada tempatnya ujian. Maka ketika kita sudah mengenal bahwa dunia adalah tempatnya ujian, ketika kita menghadapi ujian ringan, itu ya, seberat apapun kita akan merasakan bahwa itu ringan, itu ya, tidak berat. Tuh, makanya nih orang kadang gitu, kapan ini ya berhenti kan gitu, corona nanti kapan berhenti itu? Insya Allah ada batasnya, Allah akan cabut, itu ya, tidak akan selamanya itu. Betul gak? Badai akan berhenti. Sekarang mah corona akan berhenti karena ini ujian, sifatnya sementara buat nguji kita. Nanti dari ujian ini ada orang yang berhasil lulus, ada yang tidak. Dari ujian ini banyak orang yang lulus dan juga banyak orang yang gagal, tidak lulus. Banyak orang yang naik kelas, banyak yang orang ngendog gitu ya, nggak naik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang naik ke kelas. Itu yang menghadapi ujian dan ujian ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian ini tepat berlalu. Allah angkat wabah dan penyakit ini semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi emang sifatnya kita ya manusia, ketika itu berlalu lupa ya, lupa bahwa pernah ada corona gitu. Betul gak? Lupa. Sebelum itu kan terjadi gempa ya di Palu, satu kampung desa tertimbun, gak ada bekasnya sama sekali. Itu pada waktu itu orang-orang Masya Allah. Tetapi setelah berlalu lupa lagi. Ya, itulah kita, sifatnya kita. Masya Allah, makanya kita harus terus mengingat itu ya.
yaitu kematian. Itu supaya apa? Itu jadi rem buat kita gitu ya. Mudah-mudahan kita nambah soleh dan soleha. Terus kita kumpulkan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya dan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa